Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai penyusunan laporan anggaran komprehensif telur untuk UMM telur asin maju berkah Belayu Wajak. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Rajeng Astina, Saya Naura Kamila. Saya Kurota Ayun. kemudian untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada latar belakang dari telur asin maju berkah Belayu Wajak. Telur asin maju berkah Belayu Wajak adalah UMKM di Desa Belayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang memproduksi telur asin berkualitas tinggi menggunakan metode tradisional tanpa pengawet. Produk ini sehat, aman, dengan rasa dan tekstur yang khas, sehingga dipercaya oleh konsumen lokal dan luar daerah. UMKM seperti telur asin maju berkah Belayu Wajak memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dengan menyediakan produk berkualitas dan menciptakan lapangan kerja. Selama berjalannya usaha, terdapat pencatatan yang kurang tepat atau tidak relevan dalam penyusunan anggaran. Oleh karena itu, kelompok kami ingin membantu menyusun laporan anggaran komprehensif sebagai pedoman untuk mencapai tujuan perusahaan di masa depan. Berdasarkan masalah ini, penulis mengkaji dalam laporan berjudul Laporan Penyusunan Anggaran Komprehensif Telur Asin Maju Berkah Belayu Wajak. Next. Lalu selanjutnya ada profil dari telur asin maju berkah Belayu Wajak. Telur asin maju berkah Belayu Wajak adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan, khususnya produksi telur asin. Didirikan oleh Ibu Siti pada tahun 2013, usaha ini mengedepankan kualitas dan cita rasa dalam setiap produknya. Dengan menggunakan telur bebek segar dan proses pengasinan tradisional, telur asin maju berkah Belayu Wajak ini memastikan setiap telur asin memiliki rasa yang gurih dan tekstur yang sempurna. Next. Selanjutnya, sejarah dari UMKM telur asin maju berkah Belayu Wajak. Telur asin maju berkah Belayu Wajak didirikan pada tahun 2013 oleh Ibu Siti di Blitar, Jawa Timur. Usaha ini bermula dari Ibu Siti Mulia tertarik untuk menjalani bisnisnya saat ia merasa dirinya sudah mulai cukup pengalaman di bidang produksi telur asin karena ia pernah bekerja di perusahaan telur asin, sehingga Bu Siti berani untuk memulai usahanya. Ia mengembangkan resep yang telah dipelajarinya sehingga memiliki cita rasa yang lezat. Telur asin buatan Ibu Siti diminati oleh tetangga dan warga sekitar. Melihat potensi bisnis, Ibu Siti memutuskan untuk memproduksi telur asin secara komersial. Produksi awal dilakukan di rumah mereka, dengan pemasaran dimulai dari pasar tradisional hingga menjangkau ke kota besar seperti Jakarta. Kualitas dan rasa yang konsisten membuat permintaan terus meningkat. Sehingga melihat potensi pasar yang besar di Malang, pada tahun 2019, Ibu Siti memutuskan untuk membuka cabang baru di Desa Pelayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Mereka membangun tempat produksi yang lebih besar dan mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu proses produksi. Kehadiran cabang di Malang ini semakin memperkuat posisi telur asin maju berkah Belayu Wajak di pasar. Next. Untuk produk dari telur asin maju berkah Belayu Wajak ini, ada 2 varian bestseller. Yang pertama ada telur asin AB dan telur asin A. Bahan baku pembuatan telur asin ini terbuat dari telur bebek, garam, sekam, dan tanah liat. Next. Selanjutnya ada Departemen Produksi dan Distribusi. Untuk jumlah karyawan dan pembagian kerja, untuk jumlah karyawan UMKM telur asin maju berkah Belayu Wajak ini berjumlah 20 orang. Yang pertama ada bagian pembersihan itu 4 orang, untuk bagian pembaluran 5 orang, bagian pembungkusan 4 orang,
bagian gudang 1 orang, bagian pemeliharaan 2 orang, bagian administrasi 1 orang, dan bagian pemasaran dan distribusi 3 orang. Lalu untuk departemen pemaparan dan distribusi, pada departemen ini pengiriman ini bertugas untuk mengirim barang ke pelanggan dan mempromosikan UMKM. Untuk departemen pembersihan, pada departemen produksi ini bertugas untuk mengelompokkan ukuran telur, membersihkan telur, dan mengamplas telur. Lalu selanjutnya untuk departemen pembaluran, pada departemen produksi ini bertugas untuk membuat cairan pengasinan dan membalurkan telur dengan cairan pengasinan. Dan yang terakhir ada departemen pembungkusan. Pada departemen produksi ini bertugas untuk membungkus telur menggunakan plastik dan menata telur ke dalam kotak tray. Next. Selanjutnya untuk rencana penjualan. Perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan kecil maupun besar yang dijalankan oleh manajemen untuk pencapaian strategi yang merinci dengan cara perusahaan akan mencapai target penjualan dalam periode tertentu. Rencana ini penting untuk memastikan bahwa upaya penjualan terstruktur dan terkoordinasi, serta untuk memantau kemajuan dan kinerja penjualan. Next. Selanjutnya, ada data yang diperlukan untuk menyusun rencana penjualan. Dari triwulan pertama, itu dari bulan Januari sampai Maret, berjumlah 760.000. Untuk triwulan kedua, totalnya sebesar 845.000. Triwulan ketiga sebesar 865.000 dan triwulan keempat sebesar 885.000. Lalu untuk total dari keempat triwulan tersebut yaitu 3.355.000 butir. Selanjutnya untuk distribusi penjualan, untuk telur asin AB dari Kota Malang terjual sebesar 22% dan dari Kota Blitar terjual 33%. Untuk telur asin A dari Kota Malang terjual 18% dan dari Kota Blitar terjual 27%. Lalu untuk harga jualnya sendiri, telur asin AB dijual seharga Rp3.900 per unit, dan untuk telur asin A dijual seharga Rp4.000 per unit. Next. Next. Selanjutnya rencana penjualan. Yang pertama ada distribusi penjualan. Di triwulan pertama, dari Kota Malang terjual 760.000 unit. Lalu untuk jumlah penjualannya ada sebesar 304.000 unit. Lalu dari Kota Malang untuk telur asin AB terjual 55% yaitu sebesar 167.200 unit. Dan dari Kota Malang untuk telur asin A terjual 45% yaitu sebesar 136.800 unit. Lalu dari Kota Blitar jumlah penjualannya 456.000 unit. Lalu dari Kota Blitar untuk telur asin AB terjual 55% yaitu 250.800 unit. Dan untuk telur asin A-nya terjual 45% yaitu 205.200 unit. Lalu untuk total penjualan triwulan pertama, untuk telur asin AB dari Kota Malang dan Kota Blitar terjual 418.000 unit. Dan untuk telur asin A dari Kota Malang dan Kota Blitar di triwulan pertama terjual 342.000 unit.
Untuk triwulan kedua hingga triwulan keempat perhitungannya sama seperti triwulan pertama. Untuk volume total dari Kota Malang itu sebesar 3.355.000 unit. Lalu jumlah penjualan dari Kota Malang itu 1.342.000 unit. Dan penjualan dari Kota Malang untuk telur asin AB selama 4 triwulan itu sebesar 738.100 unit. Dan untuk telur asin A selama 4 triwulan dari Kota Malang terjual 603.900 unit. Lalu dari Kota Blitar, jumlah penjualan selama 4 triwulan totalnya 2.013.000 unit. Untuk telur asin B selama 4 triwulan dari Kota Blitar terjual 1.107.150 unit. Dan untuk telur asin A terjual 905.850 unit. Selanjutnya untuk total penjualan selama 4 triwulan dari Kota Malang dan Kota Blitar untuk telur asin AB itu terjual 1.845.250 unit. Dan untuk telur asin A dari Kota Malang dan Kota Blitar selama 4 triwulan terjual 1.509.750 unit. Jumlah telur asin yang terdistribusi dalam penjualan luar kota itu sebesar 60% dan dalam kota 40%. Mencapai total keseluruhan penjualan telur asin AB itu 1.845.250 unit. Dan untuk telur asin A itu 1.509.750 unit. Lalu selanjutnya untuk anggaran penjualan selama 1 tahun dari Kota Malang untuk telur asin AB triwulan pertama jumlah penjualannya 167.200 unit dikalikan harga per unitnya yaitu Rp3.900 per unit itu menjadi 652.080.000. Lalu selanjutnya dari Kota Blitar untuk telur asin AB di triwulan pertama jumlah penjualannya mencapai 250.800 unit dikalikan dengan harga per unitnya Rp3.900 per unit. Hasilnya menjadi 978.120.000. Lalu untuk total penjualan di triwulan pertama dari Kota Malang dan Kota Blitar untuk telur asin AB berjumlah 1.630.200.000. Untuk perhitungan triwulan kedua hingga triwulan keempat, perhitungannya sama seperti triwulan pertama, yaitu dikalikan harga per unitnya, yaitu Rp3.900 per unit. Lalu untuk total penjualan dari Kota Malang selama 4 triwulan untuk telur asin AB yaitu sebesar 788.100 unit. Lalu untuk jumlah penjualan selama 4 triwulan untuk telur asin AB dari Kota Malang itu sebesar 2.878.590.000. Selanjutnya dari Kota Blitar untuk telur asin AB selama 4 triwulan jumlah penjualannya itu sebesar 1.107.150 unit. Untuk jumlah penjualan telur asin AB dari Kota Blitar selama 4 triwulan jumlahnya itu 4.317.000
4.317.885.000. Lalu untuk total dari Kota Malang dan Kota Blitar selama 4 triwulan ini itu sebesar 7.196.475.000. Selanjutnya untuk telur asin A dari Kota Malang di triwulan pertama itu jumlah penjualannya 136.800 unit dikalikan dengan harga per unitnya Rp4.000, itu jumlahnya menjadi 547.200.000. Dari Kota Blitar di triwulan pertama untuk telur asin A itu jumlah penjualannya 205.200 unit dikalikan dengan harga per unitnya Rp4.000, yaitu menjadi 820.800.000. Untuk total penjualan telur asin A di triwulan pertama dari Kota Malang dan Kota Blitar, totalnya ada 1.368.000.000. Lalu untuk perhitungan triwulan kedua hingga triwulan keempat, perhitungannya sama seperti triwulan pertama, yaitu jumlah penjualannya dikalikan dengan harga per unitnya yaitu Rp4.000. Untuk total penjualan telur asin A dari Kota Malang selama 4 triwulan ini totalnya 603.900 unit. Lalu untuk jumlah penjualan telur asin A dari Kota Malang selama 4 triwulan itu jumlahnya 2.415.000, ada 2.415.600.000. Selanjutnya untuk penjualan telur asin A selama 4 triwulan dari Kota Blitar, jumlah penjualannya Rp905.850. 905.850 unit. Lalu untuk jumlah penjualan telur asin A selama 4 triwulan dari Kota Blitar itu jumlahnya 3.623.400.000. Dan total penjualan telur asin A selama 4 triwulan dari Kota Malang dan Kota Blitar jumlahnya yaitu 6.039.000.000. Di sini terdapat perbedaan harga jual telur asin AB dengan harga Rp3.900 dan untuk harga telur asin A yaitu Rp4.000. Jumlah anggaran penjualan telur asin maju berkah Blayu Wajah ini yang paling banyak adalah penjualan pada Kota Blitar yaitu 7.941.285.000. Sedangkan penjualan dari Kota Malang itu hanya sebesar 5.294.190.000. Dengan harga jual yang telah dibentuk, maka anggaran penjualan selama tahun 2024 ini sebesar 13.235.475.000. Next. Selanjutnya, untuk anggaran produksi merupakan rencana rincian yang menetapkan jumlah unit produksi yang akan dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Penyusunan anggaran produksi ini didasarkan pada perkiraan permintaan atau proyeksi penjualan yang tercantum dalam anggaran penjualan. Untuk anggaran produksi memiliki peran sangat penting dalam mengkoordinasikan operasional perusahaan agar dapat memenuhi permintaan pelanggan secara efisien dan efektif. Selain itu, anggaran produksi juga membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengalokasian sumber daya yang dimiliki serta pengendalian biaya-biaya yang berkaitan dengan pesan produksi. Selanjutnya,
Berikut ini adalah data yang diperlukan untuk menyusun anggaran produksi. Untuk proses produksi pada telur asin, yaitu ada pembersihan produksi, yaitu untuk membersihkan telur dan mengampas telur. Pada pembaluran, yaitu ada membuat cairan pengasinan sama membalurkan telur dengan cairan pengasinan dan melapisi telur menggunakan sekam. Dan pada bagian pembungkusan, yaitu membungkus telur menggunakan plastik dan menata telur ke dalam kotak berai. Pada departemen pembuatan proses produksi, yaitu ada departemen gudang dan departemen pemeliharaan. Selanjutnya, ini ada persediaan produksi. Pada persediaan awal pada telur asin A sejumlah 2.000 unit, 20.000 unit, dan pada telur asin B persediaan awalnya 15.000 unit. Pada persediaan akhirnya pada telur asin A sebesar 15.000 unit. Pada persediaan akhir telur asin B sebesar 10.000 unit. Selanjutnya, berikut ini adalah anggaran produksi. Pada anggaran produksi telur asin AB, yaitu pada triwulan pertama, rencana penjualannya yaitu 418.000, dan untuk persediaan akhirnya itu didapatkan pada persediaan dikurang rencana penjualan, yaitu 42.063, dan pada persediaan didapatkan dari jumlah rencana proyeksi ditambah sama persediaan awal, yaitu 480,63 unit, dan untuk persediaan awalnya yaitu 20.000 unit, dan untuk rencana penjualannya yaitu 460,63. Untuk total telur asin AB, yaitu pada perencanaannya yaitu 1.865.250 unit, dan untuk persediaan akhirnya yaitu 15.000 unit. Untuk persediaannya yaitu dari 1.845.250 ditambah 15.000 unit sama dengan 1.860.250 unit. Dan untuk persediaan awalnya yaitu 20.000 unit, dan pada produksi selama setahun yaitu 1.860.250 dikurang 20.000 unit, yaitu dengan total 1.840.250 unit. Dan pada produksi per triwulannya yaitu 1.840.250 dibagi 4 triwulan, yaitu 460.063 unit. Dan untuk rencana telur asin A, yaitu pada triwulan pertama perencanaan penjualannya yaitu 342.000, dan untuk persediaan akhirnya yaitu dari persediaan dikurang sama rencana penjualannya yaitu 49.188, dan persediaannya yaitu didapatkan dari rencana produksi ditambah sama persediaan awal yaitu 391.188, dan untuk rencana persediaan awalnya yaitu 15.000 unit, dan untuk rencana produksinya yaitu 376.188 unit. Untuk totalnya yaitu total keseluruhan pada telur asin yaitu rencana penjualan selama setahun 1.509.750 unit, dan persediaan akhirnya yaitu 15.000
ribu unit, dan untuk persediaannya yaitu 1.509.750 ditambah 15.000 unit sama dengan 1.540.000 1.524.750 unit, dan untuk persediaan awalnya yaitu 20.000 unit. Untuk produksi selama setahunnya yaitu 1.524.750 dikurang 20.000 unit sama dengan 1.504.750. Untuk produksi per triwulannya yaitu dari 1.504.750 dibagi 4 triwulan sama dengan 376.188 unit. Selanjutnya, untuk anggaran kebutuhan bahan mentah, yaitu anggaran kebutuhan bahan mentah merupakan rencana perinci yang mengatur kuantitas atau jenis bahan baku yang diperlukan untuk mendukung kegiatan produksi sesuai dengan rencana produksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang memadai guna mencapai target produksi yang dicanangkan. Untuk anggaran kebutuhan bahan mentah memiliki kaitan erat dengan anggaran produksi dan anggaran pembelian bahan baku. Informasi yang tertuang dalam anggaran ini menjadi pedoman penting untuk mengkoordinasikan aktivitas pengadaan dan penyimpanan dan pengendalian persediaan bahan baku di perusahaan. Dengan adanya anggaran yang akurat, perusahaan dapat menghindari terjadinya kekurangan maupun kelebihan bahan baku yang dapat mengganggu pelancaran proses produksi serta meminimalisirkan timbulnya biaya tambahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, data yang diperlukan untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah yaitu selain data jumlah bahan baku mentah, data yang diperlukan untuk menyusun rencana kebutuhan bahan mentah adalah hasil dari anggaran produksi telur asin A dan telur asin AB. Dalam satu triwulan dapat dilihat dalam tahap kedua yakni pada tahap produksi. Selanjutnya, berikut ini adalah anggaran kebutuhan bahan mentah. Untuk anggaran kebutuhan bahan mentah pada perusahaan telur asin maju genyuk wajak yaitu pada telur asin bagian AB yaitu volume produksi selama 4 triwulan yaitu 460.063 unit dengan total bebek yaitu selanjutnya untuk telur asin A yaitu pada produksi unit awalnya pada triwulan 1, 2, 3, dan 4 yaitu 376.188 dan untuk telur bebeknya pada triwulan pertama membutuhkan 1 butir telur bebek dengan jumlah kebutuhan yaitu 376.188 dan untuk pada garam yaitu membutuhkan 0,0005 bungkus dengan jumlah kebutuhan yaitu 1.880.094.000 dan pada transaksi tanah liat dan saham
itu sama seperti penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, ini berikut adalah data yang diperlukan untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku mentah. Untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku mentah, data yang diperlukan adalah data jumlah keseluruhan bahan baku mentah untuk setiap produk telur asin A dan telur asin AB, berupa telur, garam, tanah liat, dan sekam yang dapat dilihat pada tahap sebelumnya, yaitu pada tahap anggaran kebutuhan bahan mentah. Data lain yang diperlukan adalah persediaan bahan mentah dan data harga bahan mentah untuk mengetahui berapa jumlah bahan mentah yang perlu dibeli dengan menambahkan jumlah kebutuhan bahan mentah dengan persediaan akhir, kemudian dikurangi dengan persediaan awal yang mana hasilnya akan dikalikan dengan harga tiap bahan mentah. Selanjutnya, berikut ini adalah anggaran pembelian bahan mentah pada produksi pembelian telur bebek, yaitu pada periode triwulan 1, 2, dan 3 dengan jumlah kebutuhannya sama, yaitu 836.251 unit dengan persediaan akhirnya yaitu 850.000 unit. Dan untuk persediaannya yaitu dihasilkan dari jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir dengan total persediaan 1.686.251. Untuk persediaan awalnya yaitu dari data sebelumnya, yaitu persediaan awal 1.400.000. Untuk pembelian unit beli yaitu 286.251.000, itu hasil dari tersedia dikurang sama persediaan akhir, totalnya 286.251 kilogram. Untuk pembelian pada harga unit yaitu 2.000, dan untuk jumlahnya yaitu dari hasil unit beli dikali sama harga unit, sama dengan 2.502.502.000. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 sama seperti penjelasan yang sudah saya sebutkan. Untuk total keseluruhan pada pembelian telur bebek yaitu pada jumlah kebutuhan sejumlah 3.345.504, dan untuk persediaan akhirnya yaitu 2.700.000, dan untuk persediaannya yaitu 6.045.004. Untuk persediaan awalnya yaitu 3.600.000, dan untuk pembeliannya keseluruhan unit belinya yaitu 2.445.004, dan untuk jumlah unitnya yaitu 2.000, dan untuk jumlah keseluruhan pembelian pada total telur bebek yaitu 4.890.000. Untuk pembelian bahan baku pada garam, tanah liat, dan sekam itu caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, selanjutnya lagi, ini caranya sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan.
Berikut ini adalah data yang diperlukan untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Untuk menyusun anggaran pembelian bahan mentah, data yang diperlukan adalah data jumlah kebutuhan bahan mentah untuk tiap produksi telur asin A dan AB berupa telur, garam, tanah liat, dan kami yang dapat dilihat pada tahap sebelumnya, yakini tahap anggaran kebutuhan bahan mentah, dan data lain yang diperlukan adalah data harga bahan mentah. Jadi, jumlah kebutuhan anggaran bahan mentah untuk telur A dan AB tersebut dibalikkan dengan harga tiap bahan mentahnya. Selanjutnya, berikut ini adalah anggaran biaya bahan mentah. Untuk anggaran biaya bahan mentah telur AB yaitu pada periode 1, 2, 3, dan 4, telur bebek membutuhkan jumlah keseluruhannya yaitu 460.063.000 dikali, dan harga per butirnya yaitu 2.000, dan biayanya itu dari jumlah kebutuhan telur bebek dikali sama harga per unitnya. Jadi dapat biaya per unit pada triwulan pertama yaitu 920.125.000, dan untuk garam yaitu dengan jumlah kebutuhan triwulan pertamanya yaitu 3.454,7 juta dengan harga 3.000, dan total biayanya yaitu 10.351.406, dan untuk tanah liat yaitu jumlah kebutuhannya 2.530 dengan harganya 1.000 per gram. Untuk biayanya yaitu 2.530.344, dan untuk sekam membutuhkan jumlah kebutuhan 3.220 dengan harga 3.500 dengan biaya 11.271.531 dengan total keseluruhan pada triwulan pertama yaitu biayanya sebesar 944.278.281 yang didapatkan dari total biaya telur bebek ditambah total biaya garam ditambah total biaya tanah liat dan ditambah total biaya sekam dengan total 944.278.280, dan untuk total keseluruhan kebutuhan pada telur bebek yaitu jumlah kebutuhannya 1.844.250, dan untuk biaya telur bebek dengan total 3.680.500, dan untuk garam jumlah kebutuhannya yaitu 13.801,8, dan untuk biaya kebutuhan total garam yaitu 41.405.625, dan untuk tanah liat yaitu dengan jumlah kebutuhannya 10.121, dan total biaya tanah liat yaitu 10.121.375 perak, dan untuk jumlah keseluruhan sekam yaitu totalnya 12.882, dan total biaya sekam yaitu 45.806.125 perak, dan untuk total keseluruhan biaya telur asin AB yaitu 3.077.113.125 perak. Untuk telur asin A yaitu
dengan jumlah kebutuhan telur asin telur bebek, yaitu jumlah kebutuhannya pada triwulan 1, 2, 3, dan 4 sama, yaitu sebesar 376.188 dengan jumlah unitnya yaitu 2.000 dan biaya per unitnya yaitu 752.375.000, dan untuk garamnya itu sama perhitungannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan dengan total keseluruhan telur bebek jumlah kebutuhannya yaitu 1.504.750 dan jumlah biaya total telur bebek yaitu 3.009.500 dan untuk garam yaitu jumlah kebutuhannya 7.923,75 dengan total biaya garam yang dibutuhkan yaitu 22.571.250 dan tanah liat yaitu jumlah kebutuhannya 6.771 dengan total biaya 6.771.375. Untuk sekam membutuhkan jumlah kebutuhan total keseluruhannya yaitu 9.029 dan total biaya keseluruhan sekam yaitu 31.599.750 dengan total biaya keseluruhan pada telur asin A yaitu 3.070.442.375 perak. Selanjutnya, ini adalah data yang diperlukan untuk menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung. Selain data tersebut, data yang diperlukan untuk menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung adalah hasil anggaran produksi berupa jumlah rencana produksi telur asin A dan B dalam satu triwulan yang dapat dilihat dalam tahap kedua, yang ini pada tahap produksi. Berikut ini adalah data yang diperlukan untuk tenaga kerja langsung. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung yaitu merinci estimasi biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Hal ini mencakup upah langsung untuk pekerja produksi yang dapat secara langsung terlibat dalam pembuatan produksi. Untuk perhitungan pada telur asin AB yaitu pada volume produksi triwulan 1 sampai ke 4 yaitu dengan jumlah produksi yaitu 460.63 unit. Untuk bagian pembersihan membutuhkan LDH-nya 0,025 dengan total keseluruhan dari produksi unit triwulan pertama dibagi sama LDH per unit yaitu 18.442.500. Pada bagian pembaluran dengan LDH per unitnya yaitu 0,0310 dengan total LDH-nya yaitu dari jumlah produksi per unit dibagi sama LDH per unit yaitu 15.335.470 dan pada bagian pembangunan yaitu pembungkusan yaitu DLH-nya yaitu 0,27 dengan total 17.039.352 dengan pada triwulan 2, 3, dan 4 yaitu sama seperti penjelasan saya yang sudah jelaskan dengan total keseluruhan pada telur asin AB yaitu produksi
awalnya yaitu 1.840.025 dengan pada bagian pembersihan yaitu total DLH-nya yaitu 73.600.100 dan pada bagian pembaluran yaitu 61.341.667 dan pada bagian pembungkusan yaitu 68.157.407 dan pada telur asin bagian A yaitu dengan volume produksinya triwulan pertama sampai keempat yaitu sama 376.188. Pada bagian pembungkusan yaitu DLH-nya yaitu 0,022 dan total DLH-nya yaitu 17.909.432 dan pada bagian pembungkusannya yaitu DLH-nya yaitu 0,027 dan totalnya yaitu 13.932.870 dan pada bagian pembungkusan yaitu DLH-nya per unitnya yaitu 0,24 dengan total keseluruhan DLH-nya 15.676.479 pada total keseluruhan telur asin AB yaitu pada bagian pembersihan jumlah total keseluruhannya 68.397.727 dan pada bagian pembaluran yaitu 55.731.481 dan pada bagian pembungkusan yaitu 62.697.917 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan data yang diperlukan untuk menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Nah, ada beberapa data yang diperlukan, yaitu seperti biaya depresiasi per tahun, luas lantai bangunan, penggunaan listrik per bagian tiap bulannya dengan tarif per KWH-nya sebesar Rp1.445, kemudian data tenaga kerja tidak langsung, dan presentase pemakaian jasa. Nah, untuk perhitungannya sendiri adalah pada bagian proses 1 atau bagian pembersihan itu terdapat jenis biaya, yaitu depresiasi rumah produksi per tahun, lalu depresiasi mesin per tahun, dan listrik per tahun. Jadi, dari luas lantai bangunan untuk proses 1 adalah 250 meter persegi, kemudian dibagi dengan total luas lantai bangunan sebesar 1.300, kemudian dikalikan dengan biaya depresiasi rumah produksi selama 1 tahun, yaitu 32.500.000, yang hasilnya 6.250.000. Kemudian untuk depresiasi mesin per tahunnya adalah dilihat dari sini. Jadi mesin yang dipakai untuk departemen atau proses 1 adalah mesin pengambil telur, yang mana depresiasi per tahunnya ini sebesar 650.000. Selanjutnya, untuk listrik per tahun ini, cara menghitungnya adalah penggunaan listrik pada bagian proses 1 sebesar 125 kWh dibagi dengan total penggunaan listrik pada semua bagian, kemudian dikalikan dengan tarif KWH sebesar Rp1.445, yang hasilnya adalah 2.167.500. Kemudian total biaya overhead pabrik selama 1 tahun ini adalah Rp9.067.500. Nah, perhitungan ini juga dilakukan pada bagian proses 2, bagian pembaluran, bagian proses 3, bagian pembungkusan,
bagian gudang atau jasa X, dan bagian 5, yaitu pada bagian pemeliharaan peralatan. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah menghitung BOP tidak langsung dengan metode aljabar. Nah, untuk rumusnya, X adalah 18.642.500 yang diperoleh dari perhitungan bagian proses gudang 4 sebesar 18.642.500, kemudian ditambahkan dengan persentase pemakaian jasanya yaitu 15%, bisa dilihat di datanya sebesar 15% ini. Kemudian untuk yang Y itu adalah 13.909.500 ini diperoleh dari perhitungan bagian proses pemeliharaan peralatan dan ditambahkan dengan 10% yang diperoleh data dari presentase pemakaian jasa sebesar 10% pada bagian gudang. Nah, untuk perhitungannya sendiri adalah X sama dengan 18.642.500 ditambahkan dengan 0,15% dikalikan dengan Y. Y-nya adalah sebesar 13.909.500 ditambahkan dengan 0,10X. Kemudian menghasilkan X senilai 21.044.594. Nah, kemudian Y-nya sendiri adalah 13.909.500 ditambahkan dengan 10% X. Nah, X ini kita substitusikan dari perhitungan yang ini, disubstitusikan ke sini, yang menghasilkan Y sebesar 16.013.959. Selanjutnya adalah menghitung BOP neto. Nah, untuk bagian gudang itu mula-mula senilai 18.642.500 itu diperoleh dari bagian proses gudang atau jasa X pada bagian totalnya. Begitu pula dengan bagian pemeliharaan peralatan itu mula-mulanya diperoleh dari bagian proses pemeliharaan peralatan atau jasa Y. Nah, untuk tambahannya sendiri diperoleh dari bagian X ini sebesar perhitungan aljabar ini 21.044.594 dikurangkan dengan 18 juta yang ini, hasilnya adalah 2.402.402.094 rupiah. Nah, untuk pengurangannya ini diperoleh dari 16 juta Y ini, 16.013.959 ini dikurangkan dengan bagian proses pemeliharaan peralatan atau jasa Y, yang menghasilkan 2.104.459 yang menghasilkan BOP neto untuk bagian gudang senilai 18.940.135 rupiah. Nah, begitu pula untuk bagian pemeliharaan peralatan Y itu caranya sama. Ini diperoleh dari ini. Kemudian untuk 2.104 ini caranya bagian Y ini dikurangkan dengan bagian proses jasa Y. Sedangkan untuk bagian kurangi senilai 2.400 sekian ini diperoleh dari bagian X perhitungan aljabar dikurangkan dengan bagian gudang mula-mula yang menghasilkan BOP neto untuk bagian pemeliharaan peralatan senilai 13.611.865 rupiah. Kemudian untuk jumlah BOP netonya adalah 32.552.000. Nah, selanjutnya adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik. Untuk BOP langsungnya ini diperoleh dari perhitungan proses 1, proses 2, dan proses 3 yang bisa dilihat pada slide sebelumnya, yaitu ini. Untuk total proses 1 senilai 9.067.500, bagian proses 2 10.698.200, dan bagian proses 3 senilai 7.984.000. Kemudian, untuk perhitungan jasa X dan jasa Y-nya adalah sebagai berikut. Jadi,
Untuk Departemen Proses 1 itu 20 ini diperoleh dari presentase pemakaian jasa pada data ini, kemudian dibagi dengan total pemakaian jasa pada proses 1, proses 2, dan proses 3 sebanyak 85%. Kemudian dikalikan dengan hasil perhitungan jasa X sebesar hasil perhitungan jasa X pada BOP Neto senilai 18.940.135 rupiah, yang hasilnya adalah 4.456.502 rupiah. Pada bagian proses 2 dan proses 3 ini caranya sama, yang membedakan adalah besaran presentasenya. Kemudian hasilnya ini dimasukkan ke dalam tabel pada baris jasa X sesuai dengan tempat prosesnya ini. Begitu pula untuk perhitungan jasa Y, itu presentasenya berasal dari data presentase pemakaian jasa, kemudian dibagi dengan total pemakaian jasa, presentase pemakaian jasa pada Departemen 1 hingga 3, kemudian dikalikan dengan BOP Neto pada jasa Y. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam tabel ini. Nah, untuk BOP tak langsung ini diperoleh dari total jasa X ditambah jasa Y sebesar 8.993.791 untuk proses 1 dan 9.351.702 rupiah untuk proses 2 dan 14.206.508 rupiah untuk proses ketiga. Kemudian total ini berasal dari perhitungan BOP langsung ditambah BOP tidak langsung. Kemudian total BOP ini, baik langsung dan tidak langsung ini, dibagikan dengan total produksi selama 1 tahun senilai 3.355 unit, yang menghasilkan tarif BOP pada proses 1 senilai 5,4 rupiah, dan untuk proses kedua sebesar 6 rupiah untuk tiap unitnya, dan proses 3 sebesar 6,6 rupiah. Selanjutnya, menghitung BOP untuk tiap jenis produk. Jadi, rencana produksi 1 tahunnya itu untuk telur asin AB ini senilai 1.840.250 unit. Dan untuk telur asin A-nya 1.504.750 unit itu diperoleh dari anggaran produksi. Nah, kemudian di bagian proses ini dilihat dari perhitungan di bawah ini, yaitu tarif yang sudah kita tentukan pada slide sebelumnya, dikalikan dengan rencana produksi untuk tiap produk. Untuk telur asin A dengan tarif pada proses 1 5,4 dikalikan dengan rencana produksi selama 1 tahun, yaitu 9.906.793. Nah, ini dihitung menggunakan cara seperti ini dengan tarifnya pada prosesnya masing-masing, kemudian ditotal menjadi BOP per tahun senilai Rp33.076.067 dan untuk BOP per tahun telur asin A senilai Rp27.045.897. Nah, untuk menghitung BOP per triwulan ini dengan membagi total BOP per tahun dibagi dengan 4. Jadi BOP per triwulan untuk telur asin AB senilai Rp8.269.017 dan untuk BOP per triwulan telur asin A senilai Rp6.761.474. Selanjutnya adalah harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi dalam kasus ini adalah semua biaya yang telah dikorbankan oleh UMKM ini dalam proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang meliputi
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, data yang diperlukan untuk menyusun harga pokok produksi tiap produk adalah data anggaran biaya bahan baku, data anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan data biaya overhead pabrik. Nah, dari total semua anggaran tersebut, kemudian dibagi dengan data rencana produksi. Nah, contohnya bisa dilihat dari perhitungan harga pokok produksi untuk telur asin AB, itu dikumpulkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ini bisa dilihat pada tahap 6, tahap 8, dan tahap sebelumnya, yang menghasilkan HPP senilai Rp1.317.189.428, yang kemudian dibagi dengan rencana produksi untuk triwulan 1 senilai 460.063 unit, yang menghasilkan HPP untuk telur asin AB pada triwulan pertama senilai Rp2.863. Begitu pula perhitungan untuk menghitung harga pokok produksi per triwulan untuk produk telur asin A. Selanjutnya, menghitung dan menyusun anggaran variabel. Jadi data yang diperlukan adalah data biaya di bidang pemasaran, yaitu pada relevan range 75.000 sampai 100.000 butir. Jadi ada 3 jenis biaya, yaitu biaya promosi, biaya distribusi, dan transportasi, dan biaya depresiasi. Kemudian untuk biaya bidang administrasi umum ini ada 4, yaitu biaya gaji, biaya suplis, biaya pemakaian listrik, dan biaya depresiasi. Nah, selanjutnya menghitung anggaran variabel biaya pemasaran. Pertama adalah menghitung biaya promosi. Jadi dari biaya di range 100.000 tadi senilai 9 juta, itu dikurangkan dengan biaya di range 75.000, yaitu senilai 8.400.000, yang menghasilkan selisih biaya sebesar 600.000. Nah, biaya ini jadi ada selisih range tertinggi dan terendah senilai 25.000. Untuk menghitung variabel cost per unitnya adalah dengan cara membagi selisih biaya tadi dengan selisih range, yang menghasilkan variabel cost per unitnya senilai Rp24 untuk per butir telurnya. Sedangkan untuk menghitung fixed cost-nya, yaitu untuk biaya dalam range tertinggi senilai 9 juta ini dikurangkan dengan hasil perkalian variabel cost dikalikan dengan range tertinggi, yang menghasilkan fixed cost sebesar 6.600.000. Kemudian untuk rumusnya yaitu Y sama dengan 6.600.000 ditambahkan dengan 24X. Selanjutnya yaitu menghitung biaya distribusi dan transportasi. Jadi selisih range-nya itu 25.000 tadi. Kemudian pada biaya tertinggi senilai 12 juta ini dikurangkan dengan range biaya terendah yaitu 10.800.000, yang menghasilkan selisih biaya sebesar 1.200.000. Untuk menghitung variabel cost per unit dengan cara membagi hasil selisih biaya tadi senilai 1.200.000 dengan selisih range sebesar 25.000, yang menghasilkan variabel cost per unit senilai Rp48 per butirnya. Untuk fixed cost sendiri adalah 12 juta yang berasal dari biaya tertinggi, kemudian dikurangkan dengan hasil perkalian variabel cost per unit sebesar Rp48 dikalikan dengan range tertinggi 100.000, yang menghasilkan fixed cost sebesar 7.200.000. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah Y sama dengan 7.200.000 ditambahkan dengan 48X. Sedangkan untuk biaya depresiasi per tahunnya adalah
30 juta. Untuk menghitung biaya depresiasi per triwulannya dengan cara biaya depresiasi per tahun ini dibagi dengan 4 yang menghasilkan 7.500.000 untuk biaya depresiasi per triwulan. Nah, selanjutnya berikut perhitungannya. Jadi, setelah melalui perhitungan tadi, di perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam tabel, yaitu fixed cost-nya sebesar Rp24, dan mohon maaf, variabel cost-nya sebesar Rp24 untuk biaya promosi, dan biaya tetapnya sebesar 1.200.000. Untuk biaya depresiasinya, variabel cost-nya senilai Rp48, dan biaya tetapnya sebesar 4.800.000. Untuk biaya depresiasi ini hanya memiliki biaya tetap senilai 7.500.000. Nah, untuk biaya pemasaran ini jadi variabel cost-nya senilai Rp72 dan total biaya tetapnya senilai 13.500.000. Kemudian menyusun anggaran variabel menyusun anggaran variabel biaya pemasaran. Caranya yaitu memasukkan volume penjualan ini diperoleh dari tahap pertama pada anggaran penjualan itu dimasukkan ke sini di bagian volume penjualan. Kemudian biaya tetap yang tadi, yang ini dimasukkan ke bagian kolom ini sebesar 13.500 untuk tiap triwulannya. Dan biaya variabelnya dengan cara mengalihkan tarif yang sudah kita hitung tadi senilai Rp72 dikalikan dengan volume penjualan masing-masing triwulan, yang mana akan menghasilkan total biaya pemasaran yang diperoleh dari biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel pada bagian pemasaran ini senilai Rp68.220.000 pada triwulan pertama, dan untuk triwulan kedua senilai Rp74.340.000, untuk triwulan ketiga senilai Rp75.780.000, dan untuk triwulan keempat adalah Rp77.220.000. Nah, selanjutnya menghitung anggaran variabel untuk biaya administrasi umum dan keuangan dalam bentuk formula. Pertama yaitu menghitung biaya gaji. Jadi biaya gaji per tahunnya 8.400.000. Untuk dijadikan biaya gaji per triwulannya, yaitu dengan membagikan biaya gaji per tahun dibagi dengan 4, yaitu menghasilkan biaya gaji per triwulan sebesar 2.100.000. Perhitungan sublis ini seperti yang tadi, mirip seperti perhitungan untuk biaya pemasaran, yang mana untuk menghitung fixed cost-nya adalah 400.000 berasal dari selisih biaya dikurangkan dengan selisih rate yang menghasilkan Rp16 per butir untuk variabelnya. Untuk menghitung biar dikurangkan dengan juta. Untuk biaya pemakaian itu 1.200.000 dibagikan dengan selisih range 25.000 yang menghasilkan variabel cost per unit senilai Rp48. Kemudian untuk biaya tetapnya, yaitu biaya tertinggi sebesar 6 juta dikurangi dengan hasil perkalian antara tarif variabel cost dikalikan dengan range tertinggi, yang menghasilkan nilai sebesar 1.200.000. Nah, untuk biaya depresiasinya sendiri, cara menghitungnya seperti biaya gaji, yaitu tinggal dibagi 4 untuk mengetahui nilai triwulannya, yaitu 6 juta dibagi 4, hasilnya adalah 1.500.000 untuk setiap triwulan. Nah, untuk ini adalah anggaran variabel dalam bentuk formula pada biaya administrasi dan keuangan. Jadi perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel ini, yang mana menghasilkan variabel cost untuk biaya administrasi dan keuangan ini senilai Rp64. Sedangkan
biaya tetapnya untuk biaya administrasi dan keuangan ini senilai 6.800.000. Kemudian hasilnya ini 6.800.000 ini dimasukkan ke dalam tabel anggaran variabel biaya administrasi umum dan keuangan. Tiap triwulannya itu 6.800.000. Kemudian untuk biaya variabelnya ini adalah perhitungan dari tarif senilai Rp64 ini dikalikan dengan volume penjualan yang berasal dari tabel pada tahap 1 yang menghasilkan total biaya administrasi umum dan keuangan. Ini diperoleh dari penambahan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi, biaya administrasi umum dan keuangan pada triwulan 1 adalah 55.440.000 dan untuk triwulan kedua adalah 60.880.000. Untuk triwulan ketiga adalah 62.160.000 dan untuk triwulan keempat adalah 63.440.000. Kemudian tahap selanjutnya adalah menghitung proyeksi laba rugi. Jadi proyeksi laba rugi ini adalah jumlah laba yang diinginkan yang ingin diperoleh oleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasionalnya yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Nah, bisa dilihat pada baris pertama yaitu volume penjualan itu diperoleh dari hasil perhitungan pada tahap pertama. Kemudian untuk perhitungan penerimaan penjualan itu diperoleh dari volume penjualan telur AB. Ini bisa dilihat juga di tabel tahap pertama di bagian anggaran penjualan itu dikalikan dengan harga jual untuk telur AB dengan total penerimaan penjualan untuk telur AB pada triwulan 1 sebesar 1.630.200.000. Nah, sedangkan untuk penerimaan penjualan telur A pada triwulan 1 yaitu dengan mengalihkan volume penjualan telur A dikalikan dengan harga jual telur A senilai Rp4.000 yang menghasilkan penerimaan penjualan untuk telur A senilai 1.368.000 rupiah. Nah, jadi total penerimaan penjualan triwulan 1 yang berasal dari penjualan telur AB dan telur A ini totalnya senilai 2 juta, senilai 2.998.200.000 rupiah. Hal ini perhitungannya berlaku untuk triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kemudian, hasil dari perhitungan ini dimasukkan ke dalam tabel proyeksi laba rugi pada baris kedua. Hasilnya seperti ini. Kemudian, ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini diperoleh dari perhitungan seperti ini. Jadi tetap menggunakan volume penjualan telur AB. Bedanya di sini harga pokok penjualan ini tidak dikalikan harga jual seperti penerimaan penjualan, tapi dikalikan dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi untuk volume penjualan telur AB ini senilai 2.863 pokok produksi untuk telur A adalah senilai 2.948 per butir untuk telur A. Yang mana pada triwulan 1 ini ada total harga pokok penjualan baik dari telur A dan telur AB senilai 2.204.903.640,71 rupiah.
Nah, perhitungan untuk triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat adalah sama. Kemudian hasil perhitungan ini dimasukkan ke dalam baris ketiga pada baris harga pokok penjualan, sesuai dengan urutan triwulannya. Kemudian peroleh dari penerimaan penjualan dikurangkan dengan harga pokok penjualan. Untuk triwulan 1 contohnya itu 2.998.200.000 dikurangkan dengan harga pokok penjualan pada triwulan 1 senilai 2.204.944.478 yang menghasilkan laba kotor pada triwulan 1 senilai 793.255.522 rupiah. Hal ini bisa dihitung sampai triwulan keempat. Selanjutnya, kita harus mengurangkan laba kotor ini dengan biaya pemasaran dan administrasi keuangan. Untuk data biaya pemasaran dan biaya administrasi keuangan ini dapat dilihat pada perhitungan sebelumnya. Untuk biaya pemasaran bisa dilihat pada tabel anggaran variabel pemasaran tahun 2024, yaitu ini. Untuk biaya administrasinya bisa dilihat di sini pada tabel anggaran variabel biaya administrasi umum dan keuangan tahun 2024. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam tabel biaya operasi sesuai urutan triwulannya. Kemudian biaya operasi tersebut ditotal. Contohnya pada triwulan ke-1 itu hasil selanjutnya untuk laba pajak ini nilainya sama dengan EBIT. Nah, selanjutnya menghitung pajak. Pajak ini dihitung secara progresif atau bertahap. Cara menghitungnya adalah EBIT. EBT tadi atau laba sebelum pajak tadi per triwulannya di total. Kemudian di total senilai 2.364.325.628 rupiah, yang mana 50 juta pertamanya itu dikalikan dengan tarif pajak senilai 10% yang menghasilkan pajak senilai 5 juta. Nah, untuk tarif yang kedua adalah 15% itu dikalikan dengan 50 juta yang menghasilkan pajak senilai 7.500.000. Dan tarif ketiga adalah tarif pajaknya 30% itu dikalikan dengan total EBT selama 1 tahun dikurangkan dengan EBT yang sudah ditalikan dengan tarif 10% dan 15% tadi. Yang mana itu menghasilkan pajak senilai 859.297.688 rupiah. Itu untuk total pajak selama setahun. Sedangkan total pajak per triwulannya tinggal dibagi 4 yang menghasilkan 217.999.422 rupiah untuk tiap triwulannya. Nah, hasil pajak per triwulan ini kemudian dimasukkan ke dalam garis pajak progresif ini. Kemudian untuk EAT atau laba bersihnya ini diperoleh dari laba sebelum pajak atau EBT dikurangkan dengan pajak progresif. Contohnya pada triwulan keempat itu EBT-nya senilai 783.065.180 rupiah dikurangkan dengan pajak progresifnya senilai 217.949.422 rupiah yang menghasilkan laba bersih senilai 565.115.758. Kemudian selanjutnya menghitung anggaran kas jangka pendek. Jadi anggaran kas jangka pendek ini adalah rencana keuangan yang disusun dalam periode waktu yang
relatif singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, anggaran ini dirancang untuk mengelola pengeluaran dan pendapatan dalam jangka pendek dan sering digunakan untuk tujuan pengelolaan operasional harian atau bulanan dalam suatu perusahaan atau UMKM. Nah, tahap pertama yaitu menyusun anggaran penerimaan kas tahun 2024. Nah, pada UMKM ini, penerimaan kasnya berasal dari penjualan tunai neto yang sebesar 2.998.200.000 rupiah hingga lalu pada triwulan kedua penjualan tunai netonya sebesar 3.333.525.000 rupiah dan untuk triwulan ketiga adalah 3.412.425.000 rupiah dan untuk triwulan keempat adalah 3.491.325.000 rupiah. Selanjutnya adalah menyusun anggaran pengeluaran kas tahun 2024. Untuk garis pertama adalah pembelian bahan baku, itu bisa dilihat dari tabel atau tahap kelima pada anggaran pembelian bahan baku. Lalu untuk upah tenaga kerja langsung itu bisa dilihat di anggaran biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik bisa dilihat di rencana biaya atau di anggaran biaya overhead pabrik. Begitu pula dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi keuangannya. Untuk pajak pendapatannya sendiri bisa diperoleh dari perhitungan pada proyeksi laba rugi ini nilai 217.949.422 rupiah tiap triwulannya. Nah, kemudian pengeluaran-pengeluaran ini di total yang menghasilkan total pengeluaran sebagai berikut. Salah satu contohnya untuk triwulan keempat, total pengeluarannya sebesar 2.446.212.169. Ini untuk perhitungan biaya overhead pabrik. Jadi, biaya overhead pabrik pada tabel anggaran biaya overhead pabrik ini dikurangkan dengan biaya depresiasinya. Nah, hal ini juga berlaku untuk perhitungan biaya pemasaran dan administrasi keuangan. Intinya biaya pada tabel anggaran tersebut dikurangkan dengan depresiasinya. Selanjutnya, yaitu menyusun anggaran kas sementara untuk tahun 2024. Jadi, untuk saldo kas awalnya adalah 650 juta pada triwulan 1. Kemudian, pada baris kedua ini adalah total penerimaan dari penjualan tunai neto tadi pada tahap sebelumnya, yaitu tahap ini. Kemudian, total kas tersedia ini berasal dari hasil kas saldo awal ditambahkan dengan total penerimaan, kemudian dikurangkan dengan total pengeluaran pada perhitungan sebelumnya, yang menghasilkan saldo kas akhir pada triwulan 1 sebesar 2.015.087.431 rupiah. Nah, saldo akhir ini akan menjadi saldo awal. Saldo akhir pada triwulan 1 ini akan menjadi saldo awal pada triwulan kedua. Begitupun berlanjut hingga triwulan keempat, yang menghasilkan saldo akhir pada tahun 2024 senilai 4.721.284.725 rupiah. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan hasil perhitungan pada slide saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa laba operasi dari UMKM telur asin maju berkah Belayu Wajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari triwulan. Laba operasi setelah pajak yang tercantum pada proyeksi laporan laba rugi per triwulan tahun 2024
mencapai Rp565.115.758 di triwulan keempatnya, yang menunjukkan bahwa hasil yang cukup potensial bagi sebuah UMKM toko telur asin maju berkah Belayu Wajak. Nah, setelah meraih laba, UMKM telur asin ini dapat mengembangkan bisnisnya dengan menginvestasikan sebagian laba untuk memperluas pemasaran, meningkatkan kualitas produk, atau membuka cabang baru guna meningkatkan pangsa pasar dan memperkuat posisi di industri telur lokal. UMKM juga dapat membuat dana cadangan dari laba penting untuk menghadapi situasi tidak terduga. Sebelum mengambil keputusan, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau ahli bisnis untuk mendapatkan masukan spesifik sesuai kondisi dan tujuan jangka panjang. Disarankan pula untuk menyusun dan menggunakan anggaran komprehensif sebagai pedoman operasional agar bisnis berjalan terorganisir, efisien, dan berjalan sesuai dengan target. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Sekian presentasi kami. Saya selaku perwakilan kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.